Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan aku Akila Najwa. Pada video kali ini aku akan ngebahas mengenai materi yang materinya ini berkaitan dengan materi minggu lalu. Minggu lalu video yang aku post minggu lalu. Sebelumnya, sebelum masuk ke dalam materi, pernah nggak sih teman-teman di sini semua bertanya-tanya, bagaimana sih pemerintah tahu berapa banyak orang yang tinggal di Indonesia? Berapa banyak orang yang lahir, berapa banyak orang yang meninggal, berapa banyak orang yang menikah di setiap tahunnya. Jawabannya itu ada pada materi kita hari ini, yakni sistem kependudukan dan pencatatan sipil. Jadi dengan adanya sistem kependudukan dan pencatatan sipil ini, pemerintah jadi tahu berapa banyak orang yang lahir, meninggal, dan menikah di setiap tahunnya. Sistem kependudukan dan pencatatan sipil ini adalah dua hal yang sangat penting dalam pengelolaan data di suatu negara. Keduanya ini dapat membantu pemerintah dan lembaga kesehatan dalam merencanakan dan melaksanakan program-program kesehatan yang lebih efektif lagi. Nah, mari kita bahas lebih lanjut mengenai apa itu sistem kependudukan dan pencatatan sipil, serta bagaimana sih perannya dalam kesehatan masyarakat. Apa itu sistem kependudukan? Sistem kependudukan adalah cara pemerintah mengelola mengenai jumlah, distribusi, komposisi, dan dinamika penduduk di suatu wilayah. Hal ini termaksud dalam informasi tentang kelahiran, kematian, migrasi, dan faktor-faktor sosial ekonomi lainnya yang mempengaruhi kesehatan masyarakat. Sistem kependudukan memiliki beberapa komponen penting atau bagian-bagian penting. Nah, yang pertama itu terdapat pada pencatatan vital. Pencatatan vital ini mencatat kejadian penting. Kejadian penting ini seperti kelahiran, kematian, dan perkawinan serta perceraian. Contohnya itu jika ada seorang bayi yang baru lahir. Nah, pencatatan di sini ini berfungsi untuk memberikan data tentang angka kelahiran angka kelahiran si bayi yang penting untuk perencanaan kesehatan si ibu dan si bayi kelak. Nah, yang kedua itu registrasi penduduk. Dengan cara mengumpulkan dan mencatat data penduduk yang tinggal di suatu wilayah, di sini dapat memudahkan kita dalam mengidentifikasi jumlah penduduk, komposisinya, dan apa saja sih perubahan yang terjadi. Contohnya itu, dengan adanya data ini dapat membantu pemerintah mengetahui berapa banyak sih orang yang tinggal di suatu daerah agar pemerintah di sini dapat menyediakan layanan kesehatan yang lebih tepat lagi. Yang ketiga itu terdapat pada data mobilitas dan migrasi. Mencatat perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah yang lain, dan juga baik itu dalam migrasi internal maupun internasional. Contohnya itu jika seseorang berpindah dari Medan ke Malang. Data ini penting untuk memahami pola migrasi dan dampaknya pada layanan kesehatan di suatu wilayah tempat ia tinggal tersebut. Nah, yang keempat itu terdapat pada survei kependudukan. Survei kependudukan di sini itu dalam proses melakukan penelitian. Penelitian di sini berfungsi untuk menggali informasi yang lebih lanjut dan lebih dalam mengenai pola hidup. Selain pola hidup juga mengidentifikasi status kesehatan penduduk dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan penduduk. Contohnya itu dari survei. Dari survei ini kan kita bisa menunjukkan prevalensi penyakit tertentu di kalangan populasi tersebut. Nah, sekarang apa sih hubungannya sistem kependudukan dengan kesehatan masyarakat? Sistem kependudukan membantu pemerintah menganalisis kebutuhan layanan kesehatan masyarakat. Misalnya itu berapa banyak sih vaksin yang dibutuhkan, terus berapa banyak sih fasilitas kesehatan yang harus dibangun, dan berapa banyak sih program kesehatan yang harus dijalankan di suatu wilayah tersebut. Jadi pembahasan selanjutnya ini mengenai pencatatan sipil dan perannya dalam kesehatan masyarakat. Sebelumnya, pencatatan sipil adalah sistem yang mencatat berbagai peristiwa penting dalam kehidupan individu
kehidupan individu seperti kelahiran, kematian, dan perkawinan serta perceraian. Pencatatan ini juga memiliki dampak langsung dalam perencanaan kesehatan masyarakat. Karena pemerintah di sini dapat membantu mengidentifikasi demografi, struktur sosial, dan tren kesehatan masyarakat yang terus meningkat. Nah, di sini ada beberapa peran pencatatan sipil dalam kesehatan masyarakat. Nah, perannya itu yang pertama itu terdapat pada pencatatan kelahiran. Nah, pencatatan kelahiran ini dapat memberikan data tentang angka kelahiran, distribusi, dan usia serta tren pertumbuhan penduduk. Yang kedua itu ada pencatatan kematian. Pencatatan kematian ini dia menyediakan informasi tentang angka kematian dan penyebab kematian tersebut terjadi. Contohnya itu jika kematian ini terjadi akibat penyakit tertentu. Nah, pemerintah di sini dapat merancang intervensi kesehatan untuk mengatasi masalah dari adanya kematian tersebut. Nah, yang ketiga itu ada pencatatan perkawinan dan perceraian. Nah, dengan mengidentifikasi perubahan sosial yang mempengaruhi struktur keluarga, kita dapat memberikan data perceraian dengan wawasan tentang dampak sosial dan ekonomi pada kesehatan mental anggota keluarga. Jadi maksudnya itu kayak dengan adanya perceraian di sini, otomatis ada anggota keluarga yang mungkin ya mengalami gangguan kesehatan mental. Jadi mungkin dapat menyebabkan stres, terus juga anaknya yang ngerasa terganggu mentalnya karena dari adanya perceraian dari kedua orang tuanya tersebut. Jadi penjelasan selanjutnya juga terdapat pada dampak pencatatan sipil terhadap kesehatan masyarakat. Dampaknya ini juga, tadi kan itu dampak pencatatan sipil terhadap kesehatan masyarakat nih. Nah, sekarang itu pembahasannya tentang dampak pencatatan sipil terhadap layanan kesehatan. Nah, yang pertama itu berdampak pada layanan kesehatan. Yang pertama dalam penyusunan kebijakan kesehatan yang tepat. Nah, dengan kita mendapatkan data yang akurat dari pencatatan kelahiran dan kematian, kebijakan layanan kesehatan dapat disesuaikan dengan kebutuhan populasi di wilayah tersebut. Yang kedua itu pengendalian penyakit. Nah, pengendalian penyakit ini terdapat dari data kematian yang membantu menganalisis penyebaran penyakit dari kenapa sih bisa angka kematian di suatu wilayah itu tinggi, apa sih penyebab penyakitnya. Jadi yang ketiga itu ada pencegahan penyakit. Nah, pencatatan yang baik dapat mendeteksi wabah penyakit lebih awal. Jadi contohnya itu jika ada lonjakan kematian yang mendadak di suatu daerah. Nah, itu bisa menjadi tanda adanya epidemi di suatu wilayah tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam lagi, yaitu konsep kependudukan dan pencatatan sipil dalam konteks kesehatan masyarakat. Kita akan fokus pada bagian data-data yang membantu kita dapat memahami pertumbuhan penduduk serta dampaknya. Kita mulai dari prosedur pembuatan akta kelahiran. Nah, anggap saja di sini ada seorang bayi ya yang bernama Louis. Bukan di sini ya, maksudnya itu percontohannya. Nah, Louis ini lahir di sebuah desa. Apa saja sih langkah yang harus dilakukan orang tuanya? Jadi langkah pertama sekali yang harus dilakukan orang tua Louis ini adalah orang tuanya itu melaporkan kelahiran si Budi ke kantor desa tempat si Louis ini lahir. Kok Budi sih? Nah, yang kedua itu orang tua membawa surat keterangan lahir dari bidan atau rumah sakit tempat si Louis ini lahir. Yang ketiga itu petugas desa membantu mengisi formulir dan pendaftaran. Yang kelima ini, dinas akan menerbitkan akta
akta kelahiran untuk si anak. Jadi, peran akta kelahiran ini sangat penting ya. Selain sebagai identitas, akta kelahiran ini juga sebagai syarat si anak tadi untuk mendapatkan layanan kesehatan, terus program pendidikan, dan bantuan sosial lainnya. Jadi, ada beberapa faktor dalam memahami hubungan antara sistem kependudukan, pencatatan sipil, dan kesehatan masyarakat. Karena ini kan hal yang sangat penting ya, untuk merancang kebijakan kesehatan agar lebih tepat sasaran. Yang pertama itu perencanaan kesehatan berdasarkan data kependudukan. Data dari sistem kependudukan dan pencatatan sipil membantu pemerintah dalam merencanakan layanan kesehatan dengan lebih baik lagi. Contohnya itu, jika ada kasus demam berdarah di suatu daerah, jadi pemerintah di sini bisa segera mengirimkan obat dan bantuan tenaga medis ke daerah tersebut. Yang kedua itu pemetaan demografis untuk layanan kesehatan. Jadi, sistem di sini ini membantu mengetahui siapa saja sih yang tinggal di suatu wilayah, daerah berdasarkan usia, jenis kelamin, lokasi. Contohnya itu jika banyak lansia di suatu wilayah. Nah, pemerintah di sini bisa membantu fasilitas kesehatan khusus untuk lansia di daerah tersebut. Yang ketiga itu analisis dampak sosial, ekonomi pada kesehatan masyarakat. Nah, data di sini seperti seperti status perkawinan dan tingkat kemiskinan yang membantu kita dapat memahami masalah kesehatan masyarakatnya. Jadi contohnya itu terdapat di daerah miskin biasanya, di daerah yang kurang mampu. Nah, sering mengalami penyakit karena sanitasi di suatu daerah itu buruk. Jadi di sini pemerintah itu bisa memberikan program atau bantuan sanitasi untuk daerah tersebut. Jadi, dengan kita memahami hubungan antara sistem kependudukan, pencatatan sipil, dan kesehatan masyarakat, pemerintah di sini dapat merancang kebijakan yang lebih efektif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, sekian pembahasan materi kedua yang berjudul Sistem Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Semoga video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.